Baru 1 bulan berjalan, Presiden Joko Widodo meminta kebijakan pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT dievaluasi. Seiring dengan ditemukannya beberapa kasus konfirmasi positif COVID-19 di lingkungan sekolah. Lalu bagaimana respon tenaga pendidik dan siswa terkait dengan PTMP kemarin? Dan apakah kebijakannya akan dilanjut? Kebijakan PTM sesuai dengan surat keputusan bersama 4 menteri, yakni Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, serta Menteri Dalam Negeri terkait panduan penyelenggaraan pembelajaran pada masa COVID-19 yang ditandatangani Desember 2021. Melalui SKB ini, pemerintah mewajibkan PTM 100% di sekolah dengan mulai PPKM level 1 hingga level 3 mulai semester genap tahun ajaran 2021 sampai 2022. Namun, belum berjalan 1 bulan, muncul kabar kasus positif dari lingkungan sekolah baik di tingkat dasar, menengah, maupun atas. Sejumlah sekolah dari beberapa daerah merespon temuan kasus COVID-19 dengan berbagai aturan. Pemprov Banten misalnya, membatasi pelaksanaan PTM di SMA dan SMK menjadi 25% dari kapasitas seluruh siswa. Sedangkan di tingkat PAUD sampai SMP di Kota Tangerang sudah kembali menerapkan PJJ sejak 26 Januari 2022 lalu. Di Kota Bekasi, PLT Wali Kota Bekasi, Tri Adianto mengatakan akan mengganti kebijakan PTM dengan PJJ menyusul ditemukan 20 kasus positif di antara siswa dan guru. Sejalan dengan Tangerang dan Bekasi, Pemkot Bogor juga memutuskan menghentikan PTM setelah temuan puluhan siswa dan guru yang positif COVID-19 hingga batas waktu yang belum ditentukan. Iya, kalau di DKI Jakarta sendiri, sesuai dengan surat edaran Kepala Dinas Pendidikan nomor 1363 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas, sekolah memiliki protokol sendiri. Jika di lingkungan sekolah ada yang terkonfirmasi kasus positif COVID-19, salah satunya adalah dengan menerapkan kembali pembelajaran jarak jauh selama 5 hari. Pada pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas kemarin, sekolah telah menyiapkan serangkaian fasilitas untuk mendukung pelaksanaan protokol kesehatan. Jam pertemuan di sekolah dibatasi hanya 6 jam pelajaran. Kira-kira bagaimana respon siswa pada PTM kemarin? Kalau testimoni dari siswa sebagian besar memang lebih senang PTM, karena kemampuan sosialisasinya juga ada kalian ketika PTM ya anak-anak. Jadi bertemu sama ini walaupun terbatas karena kan mereka menggunakan masker. Dalam kelasnya akan mungkin kalau untuk prosesnya anak-anak tetap selalu cuci tangan, karena di setiap depan kelasnya selalu ada tempat untuk cuci tangan. Maskernya juga disediakan ada di kelas, masker pengganti dan sebagainya. Merasanya kecewa tapi memang untuk kepentingan bersama ya. Ada juga siswa yang merasa, kok PJJ lagi? Nanti kalau misalkan kuota saya habis gimana? Dan sebagainya. Tapi kalau respon orang tua banyak yang berpikir, ya udah nggak apa-apa Bu, untuk kepentingan anak-anak kita juga. Terima kasih. Tentu mereka lebih senang PTM karena mungkin setelah beberapa lama PJJ tentunya ada kerinduan ya untuk bisa berinteraksi dengan teman maupun guru itu dari siswa. Kalau dari sisi pendidik dalam penyampaian pembelajaran juga kita lebih nyaman ya, lebih bisa mengetahui kita tuh harus memakai metode apa agar mempermudah anak untuk lebih memahami materi. Mungkin anak-anak sangat menyayangkan ya, harus menjadi kembali orang tua ada yang mendukung bahwa memang dalam kondisi tersebut apa seperti ini memang ada yang mendukung untuk PJJ saja. Tapi juga ada orang tua yang ingin anaknya belajar secara langsung di sekolah karena dari segi penyampaian pembelajaran mungkin anak itu lebih senang. Meski menuai respon baik dari orang tua siswa maupun tenaga pendidik,
kebijakan PTM ataupun PJJ yang nantinya akan dipilih oleh pemerintah harus tetap menerapkan kesehatan dan keselamatan. Bersama Saskia Sinandura ini kelas 9F.